Deddy Mulyadi larang study tour, jual buku sampai seragam di sekolah, pengamat sebut jangan asal sebut, dan buat aturan tertulis. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi kini membuat gebrakan enggan mengatakan bahwa sekolah kini dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan termasuk study tour hingga renang. Keputusan ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @deddymulyadi71. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa setiap kegiatan sekolah yang melibatkan pungutan, baik itu study tour, kegiatan renang, maupun aktivitas lainnya tidak boleh lagi dibebankan kepada siswa. Menurutnya, praktik ini berpotensi membebani orang tua dan menciptakan ketimpangan di lingkungan sekolah. Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan studi tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa. Selain itu, Deddy juga melarang praktik transaksi jual-beli di sekolah, termasuk penjualan buku, lembar kerja siswa, dan seragam. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat belajar yang bebas dari tekanan ekonomi bagi siswa maupun guru. Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam. Anggaran sekolah akan dialokasikan dengan lebih transparan. Mantan Bupati Purwakarta ini memastikan bahwa anggaran bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan difokuskan pada kebutuhan esensial sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan kebutuhan mendadak lainnya. Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiayai kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Nah, semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat. Kepala sekolah tak lagi dibebani pengelolaan keuangan. Deddy juga menyoroti beban psikologis yang sering dialami kepala sekolah akibat pengelolaan dana sekolah. Oleh karena itu, ke depan pengelolaan keuangan sekolah akan dialihkan kepada tim administrasi khusus. Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan dan ini nanti menjadi komitmen bersama. Yang pertama, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di tiap sekolah. Selain itu, Deddy memastikan akan ada pendampingan administrasi untuk sekolah. Khusus untuk sekolah dasar, koordinasi akan dilakukan dengan Bupati dan Wali Kota guna menyiapkan tenaga pengelola keuangan yang profesional di setiap sekolah. Dengan kebijakan ini, Deddy berharap lingkungan pendidikan di Jawa Barat bisa lebih transparan, bebas dari beban pungutan yang tidak perlu serta memberikan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik. Dan kami akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, kami berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan. Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah, karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, guru tidak boleh dibebani oleh berbagai aspek yang bersifat administratif yang membebani mereka, sehingga mereka sibuk membuat laporan dibanding dengan fokus untuk mengajar kepada siswanya. Sementara pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam kurung UPI, Prof. Cecep Darmawan mengatakan berbagai macam larangan itu harus segera dibikin aturannya ketika dia sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya bikin aturan, jangan sekedar komen ini boleh, ini gak boleh, karena birokrasi itu ada aturan. Kalau gak aturan ya nanti nggak akan ditaati. Kalau sekarang kan belum dilantik, sebaiknya menahan diri dulu dan seharusnya bilang baru mewacanakan, ujarnya. Kemudian sebelum mengeluarkan aturan terkait adanya larangan itu. Kata Cecep, KDM harus melakukan kajian yang komprehensif dan membuat kebijakan evidence-based policy atau kebijakan berbasis pada hasil riset. Hasil kajian hasil. Dan masukan dari berbagai pihak. Jadi bukan karena keinginan pemimpin saja, tapi secara objektif memang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi harus dibuat kebijakan-kebijakan yang komprehensif, jangan sampai kasus per kasus, tapi seluruh persoalan dengan melibatkan para ahli, stakeholder pendidikan, termasuk media dan civil society, kata Cecep. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi semangat dari KDM untuk terus memajukan pendidikan di Jawa Barat ini.
Tapi sebaiknya kebijakan itu dituangkan secara tertulis dan dibuat semacam peta jalan pendidikan Jawa Barat. Sementara terkait larangan renang, kata dia, sebaiknya yang dilarang itu terkait pungutannya, kemudian nanti harus dipikirkan juga siapa yang bertanggung jawab membayar biaya renang bagi semua siswa tersebut. Kemudian terkait penjualan LKS, kata dia, memang sudah ada aturannya dari dulu dan memang dilarang. Sehingga jika memang harus ada LKS di sekolah, maka harus dibikin oleh guru, kemudian filenya dihibahkan dan diprint sendiri oleh siswa. Itu saya setuju dan tepat karena memang sudah lama aturannya, justru kepala sekolah yang berjualan LKS harus ditindak, ucapnya. Sedangkan hal mendesak di sektor pendidikan yang harus dipikirkan oleh KDM. Kata Cecep, terkait masih terjadi disparitas kualitas pendidikan di Jawa Barat atau masih ada sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan. Sehingga hal ini kerap menjadi masalah.